Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini, sehingga pada bulan ini, sehingga pada tahun ini kita masih menjadi salah satu hamba yang terpilih untuk menjalankan syariat Islam, yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Salawat berangkaikan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarik alaih, manusia pilihan Allah yang mana beliaulah yang menunjukkan kita jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika kita mengikutinya dari segala aspek kehidupannya, maka sampailah kita kepada surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang berbahagia, tak terasa kita sudah berada di hari ke-14 daripada bulan suci Ramadan. Sudah hampir separuh perjalanan di bulan suci ini. Dan tak terasa setengah perjalanan lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Jadi masih ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah di sisa-sisa akhir Ramadan. Adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menyampaikan kultum yang berjudul Ramadan Bulan Tarbiyah. Selain dikenal sebagai bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan yang terdapat banyak keistimewaan, bulan suci Ramadan pula disebut oleh umat Islam sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Ada yang tahu kenapa disebut bulan pendidikan? Nah, karena di bulan suci ini Allah langsung yang mendidik dan melatih umat Islam untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan berpuasa, yaitu dengan meninggalkan segala yang dilarang dan menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu ketakwaan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adik-adik yang berbahagia, puasa dalam Kamus Bahasa Indonesia itu berarti meniadakan makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja. Puasa erat hubungannya dengan tubuh ataupun dengan fisik. Secara normal, ketika kita berada di luar bulan Ramadan, kita memberi tubuh kita makan dan minum minimal 3 kali sehari, pagi, siang, sore, bahkan malam. Tetapi ketika kita sedang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, kita hanya memberikan makan dan minum 2 kali sehari, yaitu pada saat berbuka dan pada saat sahur. Bahkan ada juga mungkin yang hanya sekali, mungkin pada saat berbuka, hanya pada saat berbuka. Ketika sahur mungkin susah dibangunkan ataupun tidak bangun, akhirnya hanya sekali. Baik, dalam pengertian tadi,
timbul pertanyaan, kenapa bisa rasa lapar berhubungan dengan ketakwaan? Kita tadi sudah membaca arti dari ayat surah Al-Baqarah 183. Di situ Allah mengirimkan pesan logika yang mendalam bahwasanya puasa itu adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu salah satu menggapainya ialah dengan berpuasa. Jadi ketika puasa dikaitkan dengan fisik, berarti ketakwaan memiliki tempat di hati kita. Puasa melatih fisik kita, dan hati mengontrol fisik itu sendiri. Hati mengambil peran paling utama, menjadi panglima dalam tubuh kita ketika kita sedang berpuasa. Hati yang memutuskan organ tubuh kita untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Contoh, ketika di siang hari kita kepanasan, kita kehausan, tubuh mengirim pesan kepada otak, tubuh mengirim sinyal kepada otak agar tubuh kita diberi makan ataupun diberi minum. Tetapi karena hati yang menjadi panglima, hati yang mengambil keputusan tertinggi, akhirnya hati mengambil alih seluruh perintah. Hati mengambil alih seluruh perintah yang ada agar kita bisa menahan kita banyak sekali mengambil pelajaran dari berbagai aktivitas yang kita lakukan ketika berpuasa. Salah satunya yang pertama ialah kejujuran. Puasa melatih kita menjadi orang yang jujur. Kenapa? Ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk makan, minum, dan hal-hal yang dilarang Allah. Dan hanya kita yang tahu dan Allah. Dan hanya kita dan Allah yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Orang-orang yang memiliki keimanan, tentunya dia akan merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di siang hari tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak akan pernah melakukan makan minum dan melakukan hal-hal yang dilarang yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Ia akan menjalankan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Adapun yang kedua yaitu kesabaran. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar, kita dilatih untuk melawan hawa nafsu kita, kita dilatih untuk melawan amarah kita, kita dilatih untuk melawan emosi kita, agar kita nantinya ketika sudah bulan Ramadan kita bisa melawan seluruh godaan yang ada. Adapun yang ketiga yaitu keikhlasan. Ketika kita berpuasa, pada hakikatnya kita menjalankan salah satu perintah yang terdapat pada rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Banyak orang yang mengerjakan puasa mungkin karena hanya tuntutan dari orang tua, karena terpaksa. Tapi bukan itu sebenarnya. Sungguh merugi orang-orang yang mengerjakan puasa karena terpaksa. Padahal Allah ingin melatih kita agar kita tumbuh dan berkembang dalam bingkai keikhlasan yang diikat dengan tali ketakwaan yang kuat. Adapun selanjutnya yaitu kita sebagai orang Islam yang berkecukupan, kita diperintahkan oleh Allah untuk merasakan daripada perasaan umat Islam yang kekurangan. Akhirnya kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya ketika kita tidak makan di siang hari. Karena begitu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ada saudara kita yang ketika dia ingin makan, dia harus pergi mencari dulu, dia harus kerja dulu, baru dia makan. Mungkin kalau kita yang memiliki ekonomi yang cukup, ketika kita mau makan, kita langsung makan. Ketika kita minum, sudah tersedia di meja. Jadi salah satu
pendidikan yang bisa kita ambil ialah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh umat Islam yang berkekurangan. Adapun yang selanjutnya yaitu kedermawanan. Allah ingin mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang dermawan, yang mana pahala di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Contoh saja, di luar bulan Ramadan, ketika kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Itu di luar bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan yang mana pahala dilipat gandakan. Jadi kita berlomba-lomba untuk memberikan infak terbaik, memberikan sedekah terbaik kita, agar nantinya kita memperoleh pahala yang terbaik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah mendidik kita untuk menjadi orang disiplin. Kita harus berdisiplin. Kita tahu kapan waktunya sholat, kapan waktunya makan, kapan waktunya kita membaca Al-Quran, kapan waktunya kita belajar ilmu agama. Karena pada hakikatnya bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk kita belajar. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk kita tadarus. Kenapa? Karena pada saat Ramadan setan-setan dibelenggu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan atas kalian melakukan ibadah puasa. Pintu-pintu surga dibuka dengan lebarnya. Pintu-pintu neraka ditutup seerat rapatnya. Dan juga setan-setan pada saat bulan Ramadan dibelenggu. Dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada bulan itu, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang terhalang dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga didikan Allah untuk kita pada bulan Ramadan ini bukan hanya berlaku pada bulan suci ini, tetapi kita bisa terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kekurangan, kesalahan datangnya dari Bapak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.